어쩐 일이세요? 법정에서 다시 부인하셨다면서요. 어쩌려고 그래요? 이제 사실대로 말하려고요. 우리 오빠는 완전 폭력적인 쓰레기였다. 난 죽이지 않았어요! Inilah dia, Havana. Film ini dibuka dengan adegan seorang wanita bernama Yeon-ah. Dia terduduk diam di depan mayat suaminya sendiri. Karena tidak ada saksi ataupun bukti lain di tempat kejadian, Yeon-ah pun langsung dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan itu. Keesokan harinya, ada seorang pengacara yang bernama Lee Jung-mi tiba di kantor polisi untuk menemui Yeon-ah. Setelah memeriksa berkas laporan, Lee Jung-mi menemukan bahwa suami Yeon-ah kerap melakukan KDRT, yang mungkin menjadi motif di balik pembunuhan itu. Namun saat diminta menjelaskan kejadian sebenarnya, Yeon-ah justru memilih untuk diam dan malah mengaku bahwa memang dialah pelakunya. Lee Jung-mi merasa ada yang tidak beres dengan pengakuan Yeon-ah. Dia pun mencoba meyakinkan Yeon-ah akan membantunya untuk membebaskannya dari tuduhan ini. Namun, Yeon-ah harus menceritakan kronologi secara jujur. Di sini, Yeon-ah tetap menolak dan memilih untuk mengakhiri pertemuan itu. 제가 그랬어요. 다 후회하고 있으니까 법정에서 그렇게 얘기했어요. 정윤아 씨. Menyadari kejanggalan dengan kasus ini, Lee Jung-mi memeriksa kembali laporan kematian korban. Di sini dia menemukan bahwa si korban diberi obat tidur dalam dosis yang tinggi. Lalu, mulut dan hidungnya dilem hingga korban tidak bisa bernafas dan menyebabkan kematian. Rekan Lee Jung-mi juga menyebutkan bahwa si korban adalah seorang pengusaha kaya, sehingga kemungkinan motif pembunuhan ini karena ingin menguasai harta. Meskipun Yeon-ah telah mengaku sebagai pelaku, pengacaranya tidak langsung percaya. Dia curiga karena awalnya Yeon-ah menyangkal saat ditangkap, tetapi tiba-tiba mengaku setelah polisi menemukan jurnal pribadinya. Di dalam jurnal itu, Yeon-ah menulis rencana membunuh suaminya termasuk dosis obat tidur yang akan dia gunakan. Namun, Lee Jung-mi tidak bisa menerima kesaksian itu karena ternyata polisi tidak memiliki surat penggeledahan resmi saat menemukan jurnalnya. Tak lama setelah itu, Lee Jung-mi menerima paket misterius dari seseorang yang bernama Havana. Isinya adalah sebuah Alkitab. 이 교회에서 봉사도 많이. 이게 뭐예요? 근데 이거? 하바나? Lee Jung-mi kemudian menemui Yeon-ah dan menunjukkan Alkitab itu. Yeon-ah mengaku tidak mengenal Havana, tetapi saat membukanya, dia menemukan pesan yang ditandai, "Jangan takut, aku akan selalu bersamamu." Melihat pesan itu, Yeon-ah terlihat tertekan dan memilih mengakhiri pertemuannya. Sidang pertama pun dimulai, dengan jaksa penuntut menjelaskan bahwa si korban tewas setelah disuntik obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Lalu setelah tidur, mulut dan hidungnya dilem hingga tidak bernafas. Motif Yeon-ah membunuh suaminya diduga karena suaminya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun di sini, Lee Jung-mi menolak tuduhan itu. Dia mempertanyakan bukti. Lee Jung-mi juga menolak kesaksian yang tidak didukung bukti kuat dan meminta sidang itu ditunda. 우선 경찰 작성의 피의자 신문 조서는 내용 부인합니다. 그리고 증거물에 대하여는 좋습니다. 다음 기일은 2주 26일. Setelah sidang selesai, Yeon-ah meminta Lee Jung-mi untuk mengunjungi anaknya yang bernama Minji, yang saat ini dia tinggal bersama sang nenek. Saat menemui Minji, Lee Jung-mi menyadari bahwa anak itu sangat tertutup dan seakan tidak mau berbicara apapun. Kemudian, rekannya memberitahu tentang rekaman yang menunjukkan Yeon-ah dipaksa polisi melakukan reka adegan pembunuhan. Rekaman itu dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal melalui pesan Facebook. Dan ini menambah kecurigaan Lee Jung-mi bahwa kasus ini banyak hal janggal yang harus dia bongkar. Di sidang terbuka, ketua penyelidik dihadirkan sebagai saksi. Lee Jung-mi mempertanyakan jurnal Yeon-ah yang dijadikan bukti itu. Meski di dalamnya tertulis rencana pembunuhan dan dosis obat tidur, jurnal itu tidak bisa menjadi bukti karena polisi yang menggeledah tidak memiliki izin resmi. Dan bisa saja jurnal itu memang sengaja dibuat-buat.
Lee Jung-mi lalu menyerang balik dengan menyerahkan bukti rekaman video yang menunjukkan Yeon-ah dipaksa polisi melakukan reka adegan pembunuhan tanpa saksi. Bukti ini pun membuat pihak jaksa terdiam dan tidak bisa membantahnya. Sekarang giliran Yeon-ah yang dipanggil sebagai saksi. Lee Jung-mi menanyakan mengapa kesaksian Yeon-ah berubah setelah diinterogasi. Yeon-ah akhirnya menceritakan bahwa pada malam kejadian, dia dan suaminya sama-sama menggunakan obat terlarang itu, tapi dengan dosis yang rendah. Dia pun keluar sebentar untuk menenangkan diri karena takut tidur dengan suaminya yang sering memukul. Namun saat kembali, dia justru menemukan suaminya sudah tewas. 어딜 나갔다 왔습니까? 도저히 집에 있을 수가 없었습니다. 무서웠어요. 여기 돌아와 보니까 남편이 살해당해 있었던 거죠. 네. Setelah sidang berakhir, Yeon-ah dikejutkan oleh kedatangan adik iparnya. Dia terlihat ketakutan saat adik iparnya menanyakan mengapa Yeon-ah menyangkal kesaksiannya di persidangan. Yeon-ah lalu menjawab bahwa dia hanya ingin mengatakan tentang kebenaran. Adik iparnya pun menawarkan bantuan untuk memberikan kesaksian yang dapat membantunya bebas. Tapi dengan syarat, hak asuh Minji diserahkan kepadanya. 나도 진짜 언니랑 민지 대신 민지 양육권만 포기해줘요. Yeon-ah pun menolak dan memilih untuk pergi. Tetapi adik iparnya mengancam telah mengajukan petisi ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh Minji. Saat di sel, Yeon-ah terus kepikiran ancaman adik iparnya yang ingin merebut sang anak. Dia memohon kepada para penjaga agar mempertemukan dengan anaknya. Tetapi para penjaga berusaha menenangkannya. Emosi Yeon-ah pun akhirnya tidak bisa tertahan. Dia pun mengamuk dan bahkan menyerang penjaga. Keesokan harinya, saat Lee Jung-mi menjenguk Yeon-ah, dia terkejut melihat tangannya diborgol. Penjaga lalu menjelaskan bahwa Yeon-ah membuat keributan dan menyerang mereka semalam. Dengan terbata-bata, Yeon-ah lalu menjelaskan bahwa adik iparnya ingin merebut hak asuh Minji dan telah mengajukan petisi ke pengadilan. Lee Jung-mi pun mencoba menenangkannya dan memintanya untuk fokus memenangkan persidangan. 석방되면 양육권 소송 아무리 들어와도 애 함부로 못 데려가요. 저 믿고 재판에 집중해요. Sementara itu, polisi kembali menggeledah rumah Yeon-ah dan memeriksa rekaman CCTV di taman dekat rumahnya. Lee Jung-mi menanyakan lagi agar Yeon-ah memberitahu kebenaran yang terjadi. Tetapi, Yeon-ah hanya diam dan mengaku tidak ada lagi yang bisa dia ceritakan. Di tempat lain, polisi sedang mencari saksi yang mungkin melihat mobil Yeon-ah pada malam kejadian. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi menemukan bahwa mobil Yeon-ah terlihat memasuki taman pada malam itu. Seorang saksi pun dihadirkan ke pengadilan. Orang itu bersaksi bahwa dia melihat Yeon-ah masuk ke mobil lain dan berpelukan dengan seseorang di dalamnya. Jaksa berkesimpulan bahwa Yeon-ah dibantu oleh selingkuhannya untuk membunuh sang suami. Di sini Lee Jung-mi masih membela Yeon-ah dengan mengatakan bahwa kejadian itu terjadi 2 bulan lalu dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di malam itu. Lee Jung-min juga terus berusaha menyangkal saksi itu. Namun, Yeon-ah meminta Lee Jung-mi untuk menghentikan menyudutkan si saksi dan memberikan sebuah not jika semua itu memang adalah kebenaran. Si jaksa lalu meminta Yeon-ah untuk mengungkapkan identitas orang yang ditemuinya malam itu. Tetapi Lee Jung-mi menolak. Dia menyebut itu adalah privasi kliennya. Karena tidak ada hasil, sidang pun akhirnya ditunda. Hakim mulai merasakan ada yang tidak beres dalam kasus ini. Dia memeriksa kembali bukti-bukti yang telah terkumpul, termasuk jurnal milik Yeon-ah. Di dalam jurnal itu, tertulis bagaimana Yeon-ah yang sering menjadi korban kekerasan suaminya. Yeon-ah merasa putus asa dan tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Namun, hidupnya mulai berubah setelah dia bertemu dengan seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Yeon-ah bahkan tergabung dalam klub pecinta buku yang membuat hidupnya jauh lebih baik. Di sisi lain, Lee Jung-mi ingin Yeon-ah memberitahukan identitas orang itu. Namun dia menolak. Bahkan, Yeon-ah mengancam akan meminta pengajuan untuk mengganti pengacara baru jika Lee Jung-mi terus menanyakan hal tersebut. 누굴 만났는지는 말 못하겠대. 그거 물어보려면 변호인 그만둬달래.
Waktu berlalu, saat Lee Jung-mi meeting di kantor, tiba-tiba sebuah pesan email masuk yang berisi info tentang adik ipar Yeon-ah ternyata memiliki akses ke obat tidur yang sama digunakan dalam kasus pembunuhan suaminya Yeon-ah. Seluruh timnya pun bertanya-tanya, siapa yang mengirimkan info ini? Tetapi Lee Jung-mi langsung menduga bahwa ini adalah Havana, sosok misterius yang sebelumnya mengirimkan Alkitab. Dia pun meminta rekannya untuk melacak akun Facebook yang mengirimkan link rekaman video reka adegan Yeon-ah. Tetapi ternyata saat dicek akun itu sudah menghilang. Karena telah memiliki petunjuk, malam itu mereka berencana untuk mencari bukti langsung di rumah adik ipar Yeon-ah. Rekan Lee Jung-mi pun menyamar untuk memeriksa anjingnya. Saat adik ipar Yeon-ah ingin menyuntik anjingnya, dia bertanya-tanya apakah dia menggunakan propofol untuk menidurkan binatang. 혹시 그게 프로포폴인가요? 네, 맞아요. 사람한테 놓는 거 똑같이 써요. Dia pun dengan santai menjawab iya. Sebelum adik ipar itu curiga, rekan Lee Jung-mi segera pergi dan berhasil merekam percakapan itu. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan dengan menghadirkan adik ipar Yeon-ah sebagai saksi. Biar gampang, adik ipar Yeon-ah ini akan kita sebut sebagai Hana ya. Oke, lanjut. Di persidangan itu, si Hana terlihat natural menyatakan kesedihannya atas kematian sang kakak dan mengaku mengajukan hak asuh atas Minji karena tidak ingin keponakannya diasuh oleh seorang pembunuh. Jaksa menanyakan, apakah hubungan antara Yeon-ah dan suaminya memang buruk sejak lama? Hana mengiyakan. Bahkan dia menambahkan bahwa kakaknya pernah mengeluh takut kepada Yeon-ah dan mengancam akan membunuhnya. Lee Jung-mi tidak tinggal diam. Dia mempertanyakan motif Hana sebenarnya, bahwa jika Yeon-ah terbukti salah, hak waris akan jatuh ke Minji. Dan si Hana lah yang akan mengelola kekayaan itu sampai Minji dewasa. 살인죄로 유죄 판결이 확정되면 피고인은 상속인 자격을 잃고 조카인 이민지 양의 양육권자가 되면 이는 죽은 오빠의 모든 재산을 관리하면서 Lee Jung-mi juga mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu Hana pernah meminjam uang dari kakaknya untuk modal usaha. Tetapi karena ditolak, ini membuat hubungan mereka renggang. Lee Jung-mi bahkan menunjukkan catatan panggilan yang membuktikan Hana menunjukkan ke beberapa perusahaan asuransi dari kakaknya. Tak hanya itu, Lee Jung-mi kemudian menanyakan apakah Hana juga menggunakan obat jenis propofol sebagai mantan perawat. Di sini Hana merasa tersinggung dan menolak menjawabnya. Jaksa pun memprotes pertanyaan ini, tetapi hakim meminta Lee Jung-mi untuk melanjutkannya. Lee Jung-mi terus menekan Hana dan menanyakan apakah dia pergi ke rumah kakaknya pada malam kejadian. Hana menolak menjawab dan jaksa menghentikan pertanyaan itu. 혹시 사건 당일 오빠 집에 갔었습니까? 대답 안 하겠습니다. 사랑에 프로포폴을 주사한 거 아닙니까? 그런 적 없습니다. 재판장님, 증거 없이 증인은 무고하고 있습니다. 그만하시죠. Di sini Lee Jung-mi lalu ingin memperlihatkan bukti rekaman Hana yang menggunakan obat-obatan terlarang. Tetapi jaksa menolak dan terjadilah sedikit ketegangan. Tapi si hakim pun memutuskan untuk memeriksa rekaman itu dan sidang pun ditunda kembali. Hakim lalu memanggil Lee Jung-mi untuk membahas bukti rekaman yang dia dapat. Hakim menyatakan bahwa rekaman itu mungkin hanya membuktikan Hana memiliki propofol, tetapi tidak membuktikan jika dia adalah seorang pembunuh. Hakim juga mempertanyakan apakah Lee Jung-mi benar-benar percaya kepada Yeon-ah. 정말 다 믿으세요? 피고인이 결백하다는 건 믿습니다. Mengingat ada banyak hal yang masih disembunyikan, termasuk identitas si selingkuhan. Lee Jung-mi tetap yakin bahwa Yeon-ah punya alasan kuat untuk merahasiakan itu, tetapi dia juga yakin jika Yeon-ah bukanlah pelakunya. Sementara itu, Hana menemui Minji. Dengan nada mengancam, Hana memaksa Minji untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Minji pun hanya bisa terdiam dan ketakutan. Hana terus mengintimidasi. Dia mengatakan bahwa jika Minji tidak mau bicara, ibunya lah yang akan tetap di penjara. 아무것도 못 봤어요. 네가 솔직하게 다 얘기해야지. 아니에요. 민지야. 못 봤어요. 민지야. 아니에요. Singkat cerita, malam itu Minji dilarikan ke rumah sakit karena demam tinggi setelah bertemu dengan si Hana. Lee Jung-mi segera menemui Minji di rumah sakit. Minji tampak ingin mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba dia diam karena mengingat janjinya pada sang ibu untuk tidak mengatakan apapun. 아저씨, 아저씨한테 하고 싶은 말 있니?
아무 말 안 하기로 약속했어요. Lee Jung-mi pun dibuat semakin pusing dengan kasus ini. Namun dia malah menemukan sebuah petunjuk bungkusan yang bertuliskan Havana Book, yang ternyata itu adalah nama sebuah toko buku. Dia segera pergi ke toko itu dan bertemu pemilik toko yang bernama Han. Dia lalu mengaku kenal dengan Yeon-ah karena mereka satu klub buku di sana. Lee Jung-mi kemudian menemui Yeon-ah di penjara dan memberitahunya bahwa jaksa berencana menghadirkan Min-ji sebagai saksi kunci. Yeon-ah panik dan meminta Lee Jung-mi untuk mencegah hal itu karena dia tidak ingin Min-ji tertekan karena masalah yang kecil. Di sini Lee Jung-mi meminta Yeon-ah untuk mengatakan kebenaran yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja mengunjungi Havana Book dan menemukan bahwa Yeon-ah ternyata sangat dekat dengan pemilik toko itu. Lee Jung-mi meminta Yeon-ah untuk jujur. Apakah Hana adalah orang yang ditemuinya di mobil pada malam kejadian? Namun di sini Yeon-ah tetap tidak mau menjawab. Lee Jung-mi lalu membujuknya. Jika Yeon-ah berkata jujur, maka dia akan segera bebas. Namun Yeon-ah terdiam sejenak. Dia lalu mengaku bahwa dialah pelakunya. Dia meminta Lee Jung-mi untuk pergi. Dan tambah pusinglah Lee Jung-mi yang memiliki klien yang sangat keras kepala. 이제 정말 다 자백할게. 거짓말 좀 그만해요. 그만 가보시라고요. 유나 씨. Singkat cerita, saat berada di parkiran, Lee Jung-mi melihat seseorang yang sebelumnya dia curigai. Mobil orang itu berhenti di depan toko Havana Book, dan Lee Jung-mi memutuskan untuk menemuinya. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan. Jaksa berencana menghadirkan Min-ji sebagai saksi kunci. Tetapi, Yeon-ah menolak dan memohon kepada hakim agar anaknya tidak dilibatkan. Hakim meminta Lee Jung-mi untuk mengambil keputusan. Setelah berpikir sejenak, Lee Jung-mi memutuskan untuk menghadirkan saksi lain, yaitu orang yang ditemui Yeon-ah di mobil pada malam kejadian. Semua orang terkejut ketika Lee Jung-mi mengungkapkan bahwa saksi itu adalah Hakim Choi yang memimpin sidang ini. 변호인 측이 신청한 증인은 최은주 부장판사입니다. 너네 지금 무슨 말도 안 되는... Karena semuanya telah terbongkar, Hakim Choi pun setuju untuk menjadi saksi dan mengundurkan diri sebagai hakim utama. Sidang ditunda sementara hakim baru pun didatangkan. Sebagai saksi, Hakim Choi menjelaskan bahwa dia dan Yeon-ah ternyata memang saling jatuh cinta. Dan pada malam kejadian, Choi melihat Yeon-ah babak belur karena dihajar oleh suaminya dan memintanya untuk menginap di rumahnya. Namun Yeon-ah menolak, dia takut suaminya akan melakukan hal yang lebih buruk kepadanya. Lalu, Hakim Choi berusaha menguatkan Yeon-ah bahwa dia akan selalu ada untuknya. Setelah pertemuan itu, Yeon-ah akhirnya kembali ke rumahnya sekitar jam 3 pagi. Lee Jung-mi lalu menunjukkan rekaman dari mobil yang membuktikan bahwa Hakim Choi dan Yeon-ah berada di dalam mobil hingga jam 3 pagi. Sementara itu, perkiraan waktu kematian korban adalah sekitar jam 2 pagi. Rekaman itu membuktikan bahwa Yeon-ah tidak mungkin menjadi pelaku pembunuhan. Hakim Choi pun meminta maaf kepadanya karena tidak berani bersaksi sejak awal. Dia takut hubungan mereka akan terbongkar dan dia akan kehilangan pekerjaannya. Setelah melihat bukti itu, hakim memutuskan bahwa Yeon-ah tidak bersalah dan mereka berhasil memenangkan peradilan ini. Keesokan harinya, Yeon-ah dibebaskan dan dijemput oleh Min-ji. Saat itu Min-ji mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Yeon-ah menyuruh Min-ji untuk menganggap semua ini hanyalah mimpi, di mana dia menghukum ayahnya agar tidak memukul lagi ibunya. Sesampainya di rumah, Yeon-ah ditemani Lee Jung-mi. Dan saat menidurkan Min-ji, Lee Jung-mi melihat gambar menyeramkan yang dilukis oleh Min-ji dan menyadari sesuatu. Lee Jung-mi bertanya, apakah Min-ji benar-benar tertidur pada malam kejadian? Lalu terungkaplah jika Min-ji adalah pembunuh sebenarnya. Saat itu, Yeon-ah kembali ke rumahnya. Dia panik dan segera meminta Min-ji untuk merahasiakan semuanya. 민지야, 지금부터 엄마랑 약속 하나 하는 거야. Dan pengakuan Yeon-ah memang sengaja karena dia ingin berkorban untuk melindungi Min-ji.
2 tahun kemudian Lee Jung Mi telah naik pangkat menjadi jaksa penuntut. Tetapi dia yang tahu kebenaran ini masih merahasiakan siapa pembunuh sebenarnya dalam kasusnya. Dan film pun tamat.